Kitab PN nomor 14 mana isinya adalah tentang jenis-jenis kontrak berdasarkan cara pembayaran, ada lamsam atau lumsum, ada harga satuan, ada gabungan lamsam dan harga satuan, ada tenki, terima jadi, dan persentase. Kemudian berdasarkan pembebanan tahun anggaran itu ada tunggal, ada jamak. Jadi pada umumnya di pemerintah itu ada dua ini ya, tahun tunggal dan tahun jamak. Kemudian ada jenis pekerjaan ya, ada tunggal, ada terintegrasi ya. Berdasarkan sumber pendanaan itu berdasarkan kontrak tunggal, ada kontrak bersama. Ini semua sudah diberikan ya, kontrak tunggal, kontrak bersama, dan untuk barang ya kontrak payung. Berikutnya materi kedua itu kan pengendalian kontrak ya. Jadi diawali dengan surat penunjukan penyedia jasa, barang dan jasa ya. Kemudian di mana di situ ada beberapa tahapan sampai dengan dimulainya masa kontrak ya. Jadi tidak pada saat surat penunjukan itu belum dimulai, tapi begitu serah terima surat perintah mulai kerja, nah dari situlah kontrak itu memulai argonya berjalan. Di dalamnya ada tahapan-tahapan ya. Kalau terjadi ada keterlambatan atau apa ya itu di dalam masa pelaksanaan. Dan diakhiri dengan serah terima pekerjaan pertama ya. Nah, disitulah berakhir masa kontraknya, namun dilanjutkan dengan masa pemeliharaan ya. Masa pemeliharaan kemudian ada diakhiri ya. Akhiri masa kontraknya adalah setelah selesai masa pemeliharaan. Itu kalau normal semua ya, jadi diakhiri dengan pengakhiran kontrak. Tapi bila mana ada masalah seperti yang seperti disampaikan juga di dalam ini di teori bahwa ada batasan-batasan ya. Bila mana di antara fisiknya 0 sampai dengan 70%, maka keterlambatan itu tidak boleh lebih dari 10%. Kalau melebihi apa yang terjadi, ya itulah tahapan-tahapan yang itu juga sudah diberikan. Diberi kesempatan uji coba sampai dengan 3 kali. Gitu. Setelah itu, maka ada namanya pemutusan kontrak. Bila mana memang tidak bisa menyelesaikan pekerjaan. Ada kasus lagi, kalau ini waktu kontraknya masih belum berakhir. Ada juga kasus kalau kontraknya berakhir ya. Tapi masa pekerjaannya masih ada waktu gitu. Nah, itu ada klausul-klausul itu ya dipelajari gitu. Yang akhirnya biasanya di ujung-ujungnya adalah dengan sengketa kalau misalnya tidak ada kesepakatan ya. Di mana kasus sengketa ini harus ditangani dengan musyawarah ya. Nah, kalau setelah musyawarah itu sepakat, oke, tidak ada masalah gitu ya. Tapi kalau musyawarah ini tidak sepakat, maka judulnya adalah menjadi sengketa. Maka ini harus dilalui adalah dengan mediasi, konsoliasi. Kemudian 2 tahap ini
masih tetap belum bisa selesai, maka lanjut ke arbitrase ya, atau dibentuk dewan sengketa. Itu penyelesaian. Berikutnya adalah menyusun kontrak. Nah, ini lebih ke bagaimana sih menyusun kontrak. Ini di kontrak itu isinya ada surat perjanjian, kemudian ada syarat-syarat umum kontrak, ada syarat-syarat khusus kontrak. Di mana di dalamnya ada eh, dua belah pihak, ya, dua belah pihak yang telah menyepakati apa yang akan di kontrak. Ya. Jadi nggak usah dihafal tapi dipahami. Jadi namanya berkontrak. Apa berikutnya? Materi keempat itu tentang pengadaan ya. Nah, yang pada umumnya yang di awal-awal dia sampaikan dengan Bu Eri itulah penyedia. Nah, itu tidak masuk di materi dari saya, tapi yang melalui swakelola. Nah, itu dengan metode ada 4 tahap ya. Nah, ini juga dipahami ya. Jadi kalau tipe 1 itu instansi sendiri dengan sebagai penanggung jawab anggaran, ya, dia membuat tim ya, tim perencanaan, tim pengawasan, tim untuk pelaksanaan. Nah, jadi di dalam pelaksanaannya, nah, kalau memang dibutuhkan tenaga ahli di tipe 1 itu boleh ya. Tapi dengan komposisi tidak melebihi 50% jumlah tenaga uh, internalnya, atau tidak boleh melebihi anggaran 50% dari anggaran internalnya. Itu tipe 1 ya. Jadi kuncinya instansi sendiri mempertanggungjawabkan sendiri, direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi. Kalau tipe 2 bedanya adalah yang melaksanakannya instansi lain. Instansi lain. Di situ ada kontrak. Ada kontrak antara instansi yang akan melaksanakan swakelola dengan yang akan melaksanakan. Yang merencanakan adalah tetap instansi sendiri yang merencanakan dan mengawasi, yang sebagai penanggung jawab keuangan. Nah, yang bedanya adalah yang melaksanakannya instansi lain. Tipe 3, nah ini dengan tipe 2 bedanya yang melaksanakannya adalah tadi kalau di tipe 2 itu instansi, ya, bisa bisa kementerian, bisa lembaga. Kalau di tipe 3 yang melaksanakannya adalah organisasi masyarakat, ormas. Nah, yang beda sama sekali adalah tipe 4. Tipe 4 itu yang penanggung jawab eh, itu adalah kelompok masyarakat. Termasuk mengawasinya tuh kelompok masyarakat. Jadi yang dari yang merencanakan tuh hanya di awal, misalnya di anggaran tuh diserahkan ke pemerintahan desa. Nah, pemerintahan desa tuh yang merencanakan diri, kemudian untuk pelaksanaannya dan pengawasannya adalah kelompok masyarakat.
itu ada 4 tipe swakelola. Itu materi keempat ya. Materi kelima, kontrak terintegrasi atau rancang bangun ya, rancang bangun. Ini bagaimana yang isinya rancang bangun adalah, jadi mulai dari perencanaan dan untuk pelaksanaannya dikerjakan oleh salah satu penyedia ya, satu penyedia. Di seluruh pekerjaan tuh yang berhubungan dengan pembangunan atau suatu bangunan atau infrastruktur atau apa ya, yang penyedianya memiliki satu kesatuan tanggung jawab dari perancangan sampai pelaksanaan. Intinya itu ya. Kemudian berikutnya ada kontrak berbasis kinerja ya. Ini lebih ke performan ya. Jadi kontrak ini sering dilakukan adalah di pemeliharaan ya, pemeliharaan. Baik itu bangunan atau infrastruktur. Jadi hubungannya dengan kinerja kontraktor. Jadi dia diberi kesempatan untuk mengembangkan inovasi-inovasi dalam melakukan pekerjaannya, gitu ya. Karena bila mana asal-asalan dia mengerjakan suatu pekerjaan, maka dia kontraktornya sendiri yang rugi. Karena dalam waktu dekat dia harus memperbaiki lagi. Jadi makanya diberi kebebasan untuk berinovasi di dalam kontrak berbasis kinerja. Nah itu jadi yang akan diujikan dalam ujian akhir ya. Bagaimana sifatnya tutup buku ya. Namun soalnya pilihan dan kasus. Nanti ada 2 jenis soal, soal pilihan dan soal kasus. Dicermati, dibaca dengan teliti ya sebelum mengerjakan soal ya. Karena mengerjakannya langsung di dalam lembaran soalnya. Sekali lagi dicermati ya. Kemudian setelah dibaca dengan teliti, karena dengan durasinya kurang lebih 1 jam lah. Bobotnya bagaimana? Ya, untuk yang pilihan tuh 60%, untuk yang kasus adalah 40%. Itu untuk kisi-kisi UAS gitu ya. Barangkali ada yang ditanyakan, silahkan. Izin bertanya Pak, Silakan. untuk UASnya itu berbentuk uraian atau pilihan ganda Pak? Ya tadi, jadi ada 2 jenis, ada pilihan, ada kasus. Jadi ada satu kasus dibaca gitu ya, nanti diberikan penjelasan bagaimana tanggapan terhadap kasus itu dihubungkan dengan kontrak gitu ya. Kalau terjadi masalah seperti dalam kasus tersebut. Ya, baik Pak. Ya, Oh, ya. kalau untuk ininya Pak, UASnya ditulis tangan atau diketik? Tulis tangan, tulis tangan, tulis tangan. Oh, berarti eh, kita bawa kertas folionya atau sudah Udah ditulis? disediakan, Oh, udah udah sediakan. disediakan, ya, Baik Pak, terima kasih. disediakan. Jadi
Semuanya dijawab di dalam lembar soal ya, di lembar soal. Jadi situ dia tinggal mengisi nama, NIM gitu ya. Kalau perlu ditambahkan karena ada kelasnya, ada kelas TPPG, ada RPL gitu ya, ditambahkan aja kelas. Gitu. Tidak susah-susah, yang penting teliti ya bacanya supaya hasilnya bagus. Ada lagi yang ditanyakan? Saya kira cukup jelas ya. Jadi ada materinya dari, sekali lagi, dari jenis-jenis kontrak ya. Kemudian ada pengendalian pelaksanaan kontrak, ada penyusunan kontrak, ada sistem pengadaan, terutama di swakelola. Berikutnya adalah kontrak terintegrasi dan kontrak berbasis kinerja. Itulah mungkin yang bisa. Kalau yang terlambat masuk ya silakan ditanya temannya ya. Saya kira tidak panjang lebar, lebih ke kisi-kisi saja untuk ujiannya hari 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 Selasa kalau salah ya. Oke, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, saya kira tidak usah.